Garis Besar Revolusi ini episode ini saya akan bahas spoiler dari One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1031. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga, jangan lupa untuk follow Instagram di dnm.merch karena akan ada hal menarik yang akan rilis nih sebentar lagi. Jadi pastikan untuk follow dan tunggu hal menarik yang muncul di Instagram tersebut. Kalian juga akan dibagikan voucher, diskon, dan hal menarik di Instagram tersebut. Oke, akhirnya nih One Piece terus berada di pace-nya dalam waktu 3 chapter tanpa libur sampai ke sekarang ini nih. Dan mungkin kita akan langsung saja membahas untuk judul dari chapter 1031 ini, di mana chapter ini akan berjudul Warrior of the Signs. Bahasa judulnya aja udah pasti langsung keinget sesuatu lah ya tentang apa sih bahasan dari chapter ini. Jadi dikatakan chapter ini dimulai dengan sebutan bahwa awakening dari buah iblis ini adalah sebuah pemberian atau a gift lah. Yang sebenarnya dengan kata lain bisa kita sebut itu sebagai sebuah mukjizat kali ya untuk gift ini atau terkait awakening buah iblis. Yang berarti dari situ saja memang tidak semua orang bisa mengaktifkan awakening ini sendiri. Ya memang sesuai namanya lah, awakening ini atau kebangkitan biasanya berhubungan juga dengan sesuatu yang dinamakan pencerahan atau enlightenment. Yang sangat pas sekali hal tersebut dengan mukjizat. Pantes The Flamingo berkata hanya orang-orang terpilih sajalah yang bisa menggunakannya, atau itu sangat langka sekali, jadi masih sangat masuklah penjelasan tentang awakening ini. Di sini Lau pun bertanya kepada Kid bahwa seberapa banyak sih daya magnetik yang bisa kau berikan itu. Tapi Kid tidak menjawabnya, sepertinya dia sedang fokus ke arah musuhnya yaitu Big Mom. Karena ternyata Big Mom menggunakan 1 tahun dari usia harapannya untuk membuatnya jauh lebih kuat dan lebih besar lagi. Serta Big Mom pun memberikan jiwanya kepada beberapa homies termasuk Napoleon juga. Wah, ini sih sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Ternyata Big Mom sendiri bisa mengambil nyawa dari masa depannya untuk meningkatkan kemampuan saat ininya. Kirain hanya ke homies-homies saja lah dia berikan nyawa-nyawa itu. Ternyata apakah ini juga bisa dibilang sebagai awakeningnya, kita masih belum tahu. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah nyawa dari masa depannya itu bisa ditambal make nyawa orang lain tidak ya? Yang sebenarnya untuk hal ini sudah diberi petunjuk ketika Big Mom beradu melawan Marco sebelumnya. Di situ dia pun berkata dia tidak punya banyak soul atau jiwa untuk melawannya, makanya akhirnya dia memutuskan langsung terbang ke puncak dari Onigashima ini bersama dengan Kaido. Jadi maksudnya ternyata adalah ini untuk kata-kata dari Big Mom tersebut. Yang saya pun masih bingung ketika di chapter tersebut apa maksud dari jiwa yang terbatas yang Big Mom katakan ini. Sebenarnya ini sesuatu yang cukup menarik untuk meningkatkan kemampuannya yang patut ditunggulah untuk scan lessonnya seperti apa. Dan lanjut dikatakan di spoiler ini bahwa X-Drake dia menolak undangan dari Apo sebelumnya itu. Ya memang benar kan yang dibahas di breakdown dan prediksi yang kemarin. Pasti bahasan tentang dua awakening versus Big Mom yang hanya sepintas lagi di awal chapter ini saja, hingga akhirnya langsung dilempar ke hal yang lain. Dan benar juga untuk X-Drake ini pasti dia bakal menolak aliansi bersama Apo. Toh kita juga tahu X-Drake ini percaya dengan kata-kata dari Kobe. Makanya dia akhirnya harus bertarung melawan Numbers dan juga Apo di sini. Diberitahukan juga Yamato masuk ke ruangan tempat mereka berada dan akhirnya salah satu Numbers yang bernama Fuga yang di tengah sebelumnya itu mengejar Yamato. Mungkin biar nggak licik banget kali ya 4 versus 1 untuk X-Drake. Tapi untuk Yamato ini Numbers sebenarnya tidak ada apa-apanya sih. Toh sebelumnya aja cuma di one hit doang langsung kalah oleh Yamato. Tapi yang menarik mungkin selanjutnya adalah pertarungan 3 versus 1 untuk X-Drake dan akhirnya semoga kita bisa melihat kemampuan penuh dari X-Drake ini. Lanjut, dikatakan di sini si P0 pun sampai di lokasi Nico Robin dan tempat Brook berada.
Itu pun untuk menangkap Nico Robin seperti misi yang sudah dijelaskan oleh Lucci lalu, di mana dikatakan yang menggunakan topeng ini kemampuannya jauh di atas dibandingkan karakter yang lainnya. Wah, ini sih akhirnya part yang ditunggu-tunggu. Mungkin yang ditunggu lain adalah siapa ya pihak lain yang akan membantu dari Robin dan Brook ini. Kayaknya untuk Brook oke lah ya, lawan satu orang saja. Dan terlihat sebelumnya ada 2 orang yang siap menuju ke arah Nico Robin. Mungkin satu orang lagi akan melawan karakter yang lain. Siapa ya? Denjiro kah? Atau Kakaomatsu? Atau mungkin God Usopp? Dan ini juga nih yang paling gila dari chapter ini. Sanji sedang bersama seorang wanita yang terlihat terluka dan terkena serangan. Yang dikatakan di sini sepertinya Sanji lah yang melakukan hal itu, tapi dia bingung apakah benar ini dia yang melakukannya. Makanya di situ Sanji bingung apakah karena kemampuan dari Germa ini, dan dia pun percaya jika dia bisa berubah seperti saudara-saudaranya itu yang tidak ragu untuk menyerang seorang wanita. Yang sebenarnya menurut saya ini sesuatu yang bad point banget nih ketika Sanji akhirnya menyerang seorang wanita. Ini udah kayak sesuatu yang sangat mustahil sekali dan perubahan yang luar biasa. Mungkin banyak yang langsung menghubungkan ketika dia menyerang Big Mom dahulu. Itu sih sebenarnya sudah dijawab oleh Oda Sensei langsung ya. Di situ dia berkata kalau Sanji ini sebenarnya tidak termasuk menendang Big Mom karena dia cuma menahan momentum serangan dari Big Mom ini saja. Ya sebenarnya ini ngeles Oda banget lah, tapi seenggaknya terjawab. Wih, ngeles Nami banget dari Oda Sensei. Makanya di sini akhirnya Sanji mengeluarkan si kaleng sarden tersebut dan dia menghancurkannya. Waduh, satu power up luar biasa malah dihancurkan oleh Sanji ini. Ya mungkin buat kita anggapannya lah dia kan udah dapat satu power up lain ketika tubuhnya jadi kuat. Dan dia pun akhirnya menelpon Zoro melalui denden musinya. Yang menurut saya ini cukup bingung juga sih gimana mereka ngobrol, toh keduanya kan sedang dalam keadaan bertarung, apalagi untuk kasus Zoro. Dia berkata jika saya menjadi gila atau tidak bisa dikontrol, dia ingin Zoro lah yang membunuhnya setelah pertarungan melawan bajak laut Kaido ini. Dan dia pun akhirnya menyerang Queen dengan serangan Hell Memories. Ini adalah serangan yang digunakan kepada Wadatsumi dahulu. Wah, ini sih sebenarnya sangat aneh sekali tapi sangat gila parah. Apakah Sanji juga mempercayai kemampuan Zoro hingga akhirnya menyuruh Zoro sajalah yang membunuh Sanji setelahnya? Dan sejujurnya juga mengenai apakah Sanji ini akan hilang ingatan atau tidak, dan juga apakah mungkin dia akan hilang perasaannya sudah pernah saya bahas di breakdown chapter sebelumnya. Ya beserta alasan-alasannya lah, mungkin kalian bisa cek juga. Serta judul chapter ini yaitu Warrior of the Sign sebenarnya diambil dari sebutan Sora. Ya, buku pahlawan yang menjadi musuh dari Germa Double Six, di mana di cerita tersebut Sora ini disebut sebagai Warrior of the Sea, dan di sini Oda plesetkan untuk Sanji sebagai Warrior of the Signs. Wah, sangat luar biasa sekali. Tapi apakah seorang warriornya ini nanti akan berpihak menjadi ke pihak musuhnya atau villain di cerita tersebut sebagai Germa? Waduh, ini sangat menarik nih. Dan itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan satu yang penting juga yang sebenarnya wah ini sih berita buruk, bahwa minggu depan One Piece libur ya guys. Ya untuk saya mungkin berita baik kan, anjay. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Velo pamit, and I'll see you guys next time.